Mari sama-sama kita tundukkan kepala sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Masih beri kami kesempatan untuk kami datang beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Nama. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami mau beri waktu kami yang terbaik bagi Bapak, untuk kami datang memuji, menyembah. Engkau Raja Damai, lahir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pagi hari ini. Kami mau serahkan dari awal
Kami bersyukur kepada-Mu.
Tuhan
silakan kita iringi dengan pujian ayat-ayat.
kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan di tempat ini untuk kita boleh beribadah pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan karena kekuatan kita, tapi ini adalah kasih karunia Tuhan, di mana kita masih boleh bertemu di dalam kasih Tuhan untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita masih dalam suasana Natal, Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat Natal untuk kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah merayakan dari awal bulan ini. Kita sudah memperingati kelahiran Tuhan Yesus, di mana puncaknya adalah kita peringati besok di tanggal 25 Desember. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini akan saya ambilkan di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam kitab 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Puji nama Tuhan. Kalau sudah ketemu semua, saya akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Karena pada pagi hari ini kita masih dalam suasana Natal, Bapak Ibu Saudara. Khotbah pada minggu ini saya beri judul Natal yang membawa damai sejahtera. Kalau kita melihat di dalam perikop kita yang kita baca tadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi, ini dengan perikop Allah adalah kasih. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi kita. Allah adalah yang sebagai sumber kasih di dalam hidup kita. Natal, kalau kita berbicara Natal berarti kita berbicara tentang kelahiran. Kalau kita berbicara kelahiran berarti kita berbicara tentang Kristus. Kristus yang kita kenal adalah pembawa damai. Nah, setiap kita pasti mendambakan suasana yang damai, mendambakan suasana yang tentram, ya, mendambakan suasana yang tidak ada kekacauan. Nah, demikian juga dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di dalam perikop tadi adalah Allah adalah kasih, di mana Allah mengasihi kita, memberikan anak yang tunggal untuk kita dengan kelahirannya, yaitu kelahiran Yesus Kristus, ya, yang membawa damai bagi kita, membawa damai bagi dosa-dosa kita. Nah, tetapi kadang-kala kita sulit untuk kita menemukan kedamaian di dalam kehidupan kita. Yang saya temukan untuk kata damai itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai itu adalah keadaan yang tentram, tenang, tidak ada permusuhan dan buruk. Nah, yang dimau oleh Allah melalui perantaraan Kristus, kita sebagai umat-umat Tuhan itu harus hidup di dalam Kristus, yaitu hidup yang penuh dengan ketentraman, hidup penuh dengan kerukunan. Kalau kita lihat di dalam bahasa Alkitabnya, dalam bahasa Ibrani yang sering kita dengar dan kita sering ucapkan itu adalah Shalom. Shalom itu dalam arti di situ ada keselamatan, ada kesejahteraan, ada kedamaian yang seutuhnya. Kedamaian yang seutuhnya dari siapa? Kedamaian seutuhnya dari Allah, ya, melalui perantaraan Kristus yang diberikan untuk kita, satu-satunya anak Allah, ya, yang turun ke dunia, yang menebus dosa-dosa kita. Kenapa kita ditebus dosa-dosa kita? Karena Allah mau memberikan damai bagi setiap hati kita.
kadang-kadang kita sebagai manusia tidak menyatakan kasih Allah di dalam hidup kita. Nah, sehingga melalui perayaan Natal ini boleh kiranya damai sejahtera itu ada di antara kita. Alkitab menyatakan dengan jelas dan tegas, Bapak Ibu Saudara, bahwa damai itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang berguna di dalam pembangunan diri kita, pembangunan karakter kita, kemudian mengembangkan relasi kita di antara makhluk di dunia ini dan juga semesta. Kalau di dalam dunia ini di antara kita tidak ada damai sejahtera, tentunya keadaannya akan jadi kacau. Nah, mungkin saya jelas balik sebentar ya untuk kehidupan ketika manusia pertama Adam dan Hawa, yang Allah tempatkan di dalam tempat yang sudah enak, sudah nyaman, ya semua serba ada, tetapi dirusak oleh manusia itu, sehingga relasi antara Allah dengan manusia menjadi rusak. Tetapi Allah ini adalah kasih. Dia tidak menghukum manusia dengan kematian, tetapi mengasihinya dengan cara menghubungkan kembali antara manusia dengan Allah. Yaitu apa? Yaitu tadi dengan pendamaian di dalam Kristus. Kristus dilahirkan ke dunia itu adalah untuk mendamaikan dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara, yang bermula dari kehidupan manusia pertama. Coba kita bayangkan kalau misalnya Allah ini tidak ada kasih, Allah tidak mendamaikan hidup kita, Allah tidak mendamaikan, tidak mengembalikan hubungan yang baik antara manusia pertama dengan Allah, tentu hidup kita tidak akan ada damai. Nah, sehingga di sini Natal itu harus memberikan arti dalam diri kita maupun dalam kehidupan kita, itu harus ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini bisa dalam keluarga kita, dalam lingkungan kerja kita, dalam lingkungan masyarakat kita. Kita tunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, itu harus menyatakan damai sejahtera di antara sesama kita. Rasul Paulus menyebutkan bahwa di Alkitab itu Rasul Paulus menyatakan bahwa damai itu adalah buah roh. Nah, di situ jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa damai itu adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan lingkungan kita, berdamai dengan alam semesta. Ya, karena Allah sudah menunjukkan kasih terlebih dahulu. Allah sudah memberikan damai sejahtera terlebih dahulu untuk kita. Nah, sehingga Injil menyaksikan bahwa damai sejati itu berasal dari Allah yang hanya ada di dalam Kristus. Nah, makanya bulan Desember kita selalu peringati akan kelahiran Kristus, Natal, ya, di mana di situ Allah sebagai inisiator, ya, mempunyai inisiatif untuk mengembalikan hubungan manusia yang pertama dengan Allah yang sudah rusak, supaya hidupnya itu menjadi damai. Nah, tadi saya katakan kalau misalnya Allah tidak mengasihi manusia, mungkin hidup kita tidak ada kedamaian. Yang ada hanya kekacauan. Di dalam ayat nas kita pada hari ini, di ayat yang ke-10 tadi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, berarti Allah yang lebih dulu mengasihi kita, ya. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, dalam ayat nas kita ini mengandung beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama adalah Allah adalah inisiator kasih. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Yang kedua, Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa manusia. Manusia sudah berdosa. Kalau Allah tidak mendamaikan
manusia, manusia tidak akan mencapai kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Kemudian yang ketiga, kata pendamaian itu kalau di dalam bahasa kitabnya adalah hilasmos, ya. Kemudian dalam perjanjian lama itu dikaitkan dengan tutup pendamaian, yaitu hilasterion. Ini berada di dalam ruang Maha Kudus. Nah, jadi kalau kita berada dalam ruang Maha Kudus, berada dalam hadirat Tuhan, ada relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita harus ada damai di dalam hati kita. Itu secara pribadi. Kemudian berhubungan dengan sesama, kemudian berhubungan dengan alam semesta, itu harus ada kedamaian. Kristus sendiri datang untuk membawa damai sejahtera. Hari Natal, hari kelahiran Kristus, Kristus datang untuk membawa damai sejahtera untuk kita. Di dalam Lukas 2, ya, seperti tema kita di Natal pada tahun ini, ya. Kalau kita baca secara lengkapnya di sana, kalau di tema Natal pada tahun ini Lukas 2:15 itu, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tetapi ayat sebelumnya di Lukas 2 ayat 14, di sana dinyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kristus lahir, Kristus datang ke dunia, itu adalah membawa damai untuk kita, membawa sukacita untuk kita di dalam kehidupan antara kita dengan sesama kita maupun kehidupan kita dengan alam, supaya hidup kita ini indah, supaya tidak terjadi kekacauan di sana sini. Sehingga untuk membawa damai ini merupakan panggilan kita, ya, tanggung jawab kita, untuk kita bisa menyatakan di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh meneladani Kristus, supaya kita boleh menyatakan di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 27 di bagian A, di sana juga dinyatakan bahwa damai sejahtera itu ditinggalkan Allah untuk kita. Nah, berarti di sini Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu sudah diberikan Allah untuk kita. Makanya kita harus meneruskan, kita harus menyampaikan damai itu kepada orang lain. Bahkan mungkin bagi orang-orang yang belum mengenal akan Kristus, supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Kristus, boleh mendapatkan keselamatan dan boleh mendapatkan damai sejahtera. Damai bersama dengan Allah, kemudian damai bersama dengan sesama kita, kemudian damai untuk diri kita sendiri. Kemudian di dalam Matius 5:9, Bapak Ibu Saudara nanti boleh dibaca. Di dalam Matius 5 ayat 9, di sana dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus dosa kita, ya, kita sudah diberikan pendamaian, kita sudah diberikan damai sejahtera dari Allah. Nah, karena itu kita harus membawa damai untuk orang lain. Karena tadi kita disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Status kita, kebahagiaan kita itu bukan dari dilihat apa yang kita miliki, apa yang kita punya, tidak. Ya. Bukan apa yang kita capai, bukan pencapaian apa yang sudah kita dapatkan itu menjadi suatu status kita, suatu kebahagiaan kita, bukan. Tetapi yang Tuhan mau, yang kita capai adalah penyampaian kabar sukacita, meneruskan damai sejahtera dari Allah. Status dan kebahagiaan itu yang kita peroleh melalui cara hidup kita, ya. Mau dan mampu untuk menghadirkan damai di dalam kehidupan kita.
diajarkan oleh Allah ya melalui makna Natal pada tahun ini untuk kita boleh menjadi agent of peace. Artinya kita menjadi agen pembawa kedamaian. Kedamaian untuk siapa? Ya tadi selain diri kita sendiri juga untuk orang lain, bahkan untuk alam semesta. Kalau kehidupan kita bersama orang lain, bahkan untuk kehidupan alam semesta itu tidak ada kedamaian, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mendapatkan hidup yang enak, tidak akan mendapatkan hidup yang nyaman. Ya. Tetapi Allah sudah memberikan damai itu, makanya kita harus meneruskan kepada orang lain, supaya kehidupan kita ini boleh menjadi berkat untuk sesama kita. Kita meneladani Kristus, ya, Kristus melayani orang lain, melayani sesama, kita juga seperti itu. Ya. Supaya kasih itu bisa dilakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Supaya kasih Allah tadi bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi kasih Allah yang kita nyatakan di dalam damai tadi, dalam perbuatan kita tadi, tidak ada tuntutan atau tidak ada balasan yang kita inginkan. Ya, seperti tadi Allah adalah kasih. Kasih Allah itu adalah kasih yang agape, kasih yang tidak menuntut balasan, tidak menuntut imbalan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, salah satu pesan Natal pada tahun ini itu adalah hidup di dalam damai. Nah, damai yang sudah kita terima, kita bagikan, kita keluarkan kepada orang lain. Kasih Allah itu kita sampaikan kepada orang lain. Kalau tadi Allah sudah berinisiatif mengasihi kita, mendamaikan kita, maka kita juga harus meneruskan inisiatif Allah, meneruskan damai yang sudah diberikan Allah kepada kita untuk orang lain. Lalu bagaimana damai itu bisa kita hadirkan di dalam kehidupan kita? Saya mencatatkan ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk kita menghadirkan damai di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah penerimaan. Penerimaan dalam arti kita rela dan mau untuk menerima orang lain, ya, termasuk di dalam diri kita sendiri. Setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, sehingga dengan penerimaan kita terhadap diri sendiri dan orang lain, kita mengerti, ya, bahwa setiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kalau kita mengerti setiap manusia itu unik diciptakan oleh Tuhan, ya, walaupun di dalam kita dinyatakan di sana Tuhan menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah, atau kita istilahkan dengan imago Dei. Yang dimaksud segambar dan serupa dengan Allah bukan dalam bentuk fisik, ya Bapak Ibu Saudara, bukan dalam artian muka kita sama dengan Allah, itu tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia sama serupa dengan Allah, itu adalah sifat dan karakter Allah yang harus ada di dalam diri manusia. Nah, tetapi untuk manusia sendiri itu diciptakan unik. Satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Ya, artinya, ya kita boleh sama, punya rambut, ya punya tangan, punya kaki, punya mata juga sama. Tetapi dalam diri manusia itu ada keunikan tersendiri. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan tersendiri. Nah, sehingga dengan kita bisa menerima orang lain, dengan kita bisa rela untuk kita menerima orang lain, ada kekurangan dan kelebihannya tadi, kita bisa berdamai dengan orang lain. Kalau kita hanya melihat kelebihannya aja, tentunya kita menjadi manusia yang sombong. Ya. Manusia tidak bisa membawa damai bagi orang lain, hanya mengagungkan kelebihan-kelebihannya saja. Demikian juga kalau kita melihat kekurangan orang lain, kita pasti akan mencemooh, kita akan menghina, akan menolong, ya, akan merendahkan orang lain. Nah, di situ tidak ada kedamaian, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga damai yang kita hadirkan dalam hidup kita yang pertama adalah satu hal yang kita lakukan adalah penerimaan. Penerimaan dengan segala kelebihan dan kekurangan manusia, ya, baik itu diri sendiri maupun sesama kita.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana damai itu kita hadirkan dalam hidup kita. Yang kedua adalah pengampunan. Tuhan Allah sudah mengampuni kita. Allah mengampuni manusia pertama. Allah juga mengampuni kita sebagai anak-anaknya melalui karya penyelamatan Kristus di kayu salib. Ya. Sehingga kita harus menyadari di sini, kemudian menyesali dan berbalik kepada Allah bila kita sudah melakukan kesalahan, bila kita sudah melakukan dosa. Kalau kita tidak memberikan pengampunan ataupun mungkin kita tidak meminta pengampunan kepada Tuhan, hidup kita tidak ada damai. Kalau sehari kita berbuat salah, ya kita harus minta ampun kepada Tuhan. Ataupun misalnya kalau kita pernah disakiti oleh sesama kita, pernah dijahati sama sesama kita, ya kita harus memberikan pengampunan. Jika tidak ada pengampunan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kedamaian. Nah, sehingga seberapa besar dosa kita, seberapa salah kita, itu harus kita minta ampun kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengampuni terlebih dahulu, kita juga harus demikian terhadap orang lain. Jangan kita menyimpan dendam, jangan kita menyimpan rasa sakit hati ya untuk orang lain yang sudah menyakiti kita. Itu akan merugikan diri sendiri, Bapak Saudara. Karena apa? Dendam, sakit hati tidak akan menciptakan kedamaian. Yang ada di situ akan menciptakan ketidaktenangan di dalam hati kita. Ya. Nah, sehingga supaya hidup kita damai, kita menerima orang lain, kita juga harus memberikan pengampunan kepada orang lain. Berikutnya Bapak Saudara, kita coba lihat di dalam Yesaya 1 ayat 18. Boleh kita buka untuk Yesaya 1 ayat 18. Akan saya bacakan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berpekara. Firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ini Bapak Saudara, ayat ini mengingatkan kita ya, supaya kita memberikan pengampunan kepada orang lain dan juga meminta pengampunan kepada Tuhan apabila kita sudah melakukan kesalahan. Tuhan tidak memandang kesalahan seberapa besar kesalahan kita, seberapa besar dosa kita, tidak. Tetapi Tuhan memandang bagaimana kita ya memberikan pengampunan atau meminta pengampunan kepada Tuhan. Memang sulit, Bapak Saudara, kalau kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Tetapi di sini bukan berarti kita tidak bisa. Ya. Tuhan aja bisa mengampuni kita. Kita harus juga bisa untuk mengampuni orang lain. Ya. Jika kita hidup dalam damai, maka pengampunan ini adalah hal yang sangat mutlak di dalam hidup kita. Harus kita lakukan. Tidak hanya kita memberikan pengampunan, tetapi kita hanya ngomong aja. Tetapi harus kita lakukan, harus kita nyatakan di dalam hidup kita. Pengampunan itu harus nyata. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, damai yang bisa kita hadirkan dalam hidup kita, yaitu adalah kasih. Nah, tadi kita ada penerimaan terhadap orang lain dan diri sendiri, kemudian kita berikan pengampunan. Yang ketiga adalah kasih. Seperti perikop di 1 Yohanes 4 tadi, ayat 7-21, kalau kita mau baca secara keseluruhan di situ, itu adalah dengan perikop Allah adalah kasih. Natal adalah tentang kasih Allah. Nah, saya percaya penyalaan kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita itu ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita,
supaya setiap orang itu bisa beroleh hidup yang kekal, lepas dari dosa itu tadi. Karena Allah memberikan anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Kristus menyediakan satu-satunya pembayaran yang cukup ya, untuk kita lepas dari dosa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, maka kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan, supaya tetap ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Nah, kemudian mengapa Allah itu memutus anaknya yang tunggal untuk dilahirkan? Ya. Mengapa Allah memutus anaknya pada hari Natal? Yang pertama, itu menjadi juru selamat bagi dunia. Di dalam 1 Yohanes 4:14 di sana dikatakan, 1 Yohanes 4:14 di sana dikatakan bahwa dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa Allah itu adalah kasih berikan darahnya untuk manusia sampai rela untuk memberikan anaknya yang tunggal ya untuk kita, supaya kita boleh menerima damai itu. Dan Kristus tadi disebut menjadi juru selamat dunia. Kemudian mengapa Allah juga mengutus anaknya pada hari Natal? Kalau enggak di hari-hari lain misalnya, atau di bulan-bulan lain misalnya ya. Yang kedua, itu Yesus tadi mati bagi dosa-dosa kita. Yesus mati di atas kayu salib. Inilah kasih yang Tuhan berikan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Bukan kita yang telah mengasihi Allah terlebih dahulu, tapi Allah adalah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Allah punya inisiatif untuk mengembalikan hubungan manusia yang telah rusak tadi, supaya ada hubungan yang baik, ada damai sejahtera di antara hubungan Allah dengan manusia. Seperti penciptaan pada waktu pertama manusia pertama dengan dunia ini, semuanya damai sebelum adanya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kata pendamaian itu berarti bahwa Allah atau Kristus itu sudah berkorban untuk menggantikan dosa-dosa kita. Dia datang bukan hanya untuk mati, tetapi menyediakan tempat untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Di ayat 9, kalau kita boleh baca Bapak Ibu Saudara, di sana dinyatakan, masih di 1 Yohanes 4 ayat 9, di sana dinyatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Hidup olehnya itu berarti hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam damai Tuhan, hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia datang, Kristus datang ya, untuk menebus kita, membeli kita kembali kepada Allah, supaya kita hidup berkelimpahan damai dengan Allah, berkelimpahan kasih dengan Allah, supaya kita juga hidup kekal di dalam jiwa manusia juga. Dalam kehidupan kita sama manusia juga ada kedamaian, hubungan kita dengan Allah juga ada kedamaian. Kasih Allah dalam Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan Bapak Ibu Saudara. Jadi jika ada hal-hal ya yang mengatakan bahwa keselamatan di luar Kristus itu adalah omong kosong. Karena keselamatan yang nyata, yang sejati itu hanya di dalam Kristus. Karena nanti Kristus sudah bawa damai untuk kita semua, di mana pada saat nanti kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan yang kekal. Anak manusia yang tadi sudah menebus dosa kita, sudah mengalahkan maut, sudah bangkit kemudian naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu
kita sebagai anak-anaknya harus melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Kita harus meneruskan karya Tuhan. Kita meneruskan kebaikan kasih Tuhan di dalam hidup kita, baik untuk sesama ataupun untuk alam semesta ini, supaya hidup kita selalu ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu perlu kita nyatakan di dalam hidup kita, dalam perilaku kita sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, bergereja, bermasyarakat, atau dalam lingkungan pekerjaan kita. Kita nyatakan kasih Allah, kita nyatakan damai sejahtera itu di dalam hidup kita bersama dengan orang lain. Mengasihi Allah hendaknya diwujudkan dengan iman. Nah, kita tahu iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, maka dari itu, ketika kita berhubungan dengan orang lain, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menyatakan kasih Allah, kita harus menyatakan damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Itu adalah sudah menjadi bagian kesaksian kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di sini kita boleh menciptakan hidup yang damai dan sejahtera, seperti pesan Natal pada tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan datang memberikan damai sejahtera untuk kita. Kita disuruh untuk datang ke Bethlehem. Kita disuruh untuk pergi ke Bethlehem. Kenapa? Karena di sana telah lahir seorang juru selamat. Seorang juru selamat tadi yang membawa damai sejahtera untuk kita. Puji Tuhan, firman Tuhan inilah yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini, Saudara. Biarlah firman Tuhan yang sedikit ini, yang singkat ini boleh menjadi rema dalam hidup kita, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan boleh kita memberikan damai sukacita, damai sejahtera untuk kita dengan sesama kita maupun dengan lingkungan kita. Mari Bapak Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian yang terutama.
ya Tuhan. Kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa Bapa agar Engkau boleh mengampuni kami dan datang dalam hati kami. Engkau boleh menjadikan kami anak-anak-Mu Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan bantulah kami Bapa untuk kami boleh hidup bagi-Mu Bapa. Boleh menjadi alat-alat-Mu Bapa. Karena Engkau telah memberikan kasih-Mu untuk kami Bapa. Engkau telah memperbolehkan kami Bapa untuk menjadi anak-anak-Mu Bapa. Kami menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Engkau boleh bertata di dalam hati kami Bapa, sehingga kami boleh membawa damai bagi orang lain Bapa. Bantulah kami Bapa untuk kami boleh mulai bertumbuh dalam perjalanan kami, hidup kami Tuhan. Kami boleh berhubungan dengan Tuhan sebagai Juru Selamat kami Bapa. Dan biarlah Engkau boleh bimbing kami Tuhan, boleh bantu kami Tuhan, untuk kami boleh mengutamakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh meninggikan Engkau sebagai Juru Selamat kami dalam hidup kami Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang begitu indah Bapa untuk boleh kami terima pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Kudus. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya silakan mari. Pujian nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dalam firman Tuhan atas tubuh kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Sekarang kita sampai kita untuk memberikan persembahan yang kedua, persembahan pembangunan dan persembahan persepuluhan. Sebelum kita memberi dengan kasih Kristus, saudara dan pimpin kita di dalam hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih dosa dan kebaikan begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bisa memuji dan menyelamatkan nama pada hari ini Bapa. Jika sebentar Bapa kami memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan. Kiranya Bapa, apa yang kami berikan boleh berguna bagi pekerjaan di tempat ini dan memuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga Bapa memberkati apa yang masih tersisa dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat kembali dalam sebentar kita kembali pujian Allah.
Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kegiatan kita selama seminggu digabung ke ibadah pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, yaitu bertepatan dengan hari Natal, akan dilayani oleh worship leader oleh saudara asalnya Gustian, singer oleh Bapak Edoni Handoko, Ibu Lucy Seli Daniel, dan Ibu Sunarsi. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Gembala setempat, yaitu Bapak Pendeta Yakob SMK MTH. Petugas persembahan oleh Bapak Lin Hayan dan Bapak Emil Suryanto. Operator LCD oleh Saudara Yusak, dan penerima tamu oleh Bapak Sutino Andreas dan Ibu Purwati. Dan ibadah pada hari Minggu tanggal 29 Desember tahun 2024 akan dilayani oleh worship leader oleh Ibu Suryani, singers oleh Ibu Anita Dianistiani, Ibu Margareta Yuwana Putri, dan Saudari Hilda Lydia Natalia. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andes Matius YN. Petugas persembahan oleh Ibu Purwati dan Ibu Elina Angelina Sitorus. Operator LCD oleh Saudari Maria Angelina. Penerima tamu oleh Bapak Emil Suryanto dan Ibu Sunarsi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima formulir ibadah keluarga, bisa menghubungi Bapak Gembala atau saya setelah ibadah ini. Dan untuk kalender sudah ada, tahun 2025 ada di belakang. Bapak Ibu yang ingin bisa mengambil di belakang. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Sebelum ibadah kita akhiri, bagi Bapak dan Ibu mungkin baru pertama kali ibadah di sini hari ini, kami sangat bersuka cita. Dan kalau masih ada di Pangkalan pun, dengan senang hati kami menyambut kehadiran Bapak dan Ibu. Sehingga kita sama-sama berdiri. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur oleh kasih setia Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Bapa, Tuhan terus menyertai kami, sehingga seluruh aktivitas kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan himpunkan kami kembali pada hari-hari ibadah yang akan datang, sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh bergaul karib dengan Tuhan. Kami boleh menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan,
Kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.